Saya duduk di kelas 2 SMP dan bersekolah di SMP Negeri 1 Lubukpakam. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai virus yang telah mewabah ke seluruh dunia ini, yaitu virus corona atau sering kita sebut dengan COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ialah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini merupakan virus serena atau beramplop karena bentuknya yang seperti balon yang terdiri dari lapisan likoprotein yang mudah hancur dengan pelarut lemak, deterjen, dan desinfektan. Virus corona mempunyai kelemahan dan kelebihan. Virus corona memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari virus corona ini, virus ini dapat hancur dengan pelarut lemak, deterjen, dan desinfektan. Oleh karena itu kita harus sering-sering cuci tangan. Habis itu kita harus sering membersihkan rumah dengan desinfektan. Dan juga apabila kita baru keluar dari rumah, segera cuci pakaian dengan deterjen. Nah, adapun kelemahannya seperti berikut. 7 kelemahan dari virus corona, seperti dia takut alkohol, dan juga terik sinar matahari, dan juga sering cuci tangan. Juga menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Membahas mengenai gejala orang yang terkena virus corona atau COVID-19. Gejala awal orang yang terkena virus corona bisa menyerupai gejala ketika kita terkena flu, seperti sakit demam, batuk kering, pilek, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Gejala tersebut bisa makin memberat ataupun juga bisa sembuh. Nah, apabila gejala tersebut semakin memberat pada orang tersebut, maka dia akan mengalami gejala seperti demam tinggi ataupun di atas 38 derajat Celcius, batuk berdahak bahkan mengeluarkan darah, nyeri di dada, dan sesak napas. Gejala-gejala tersebut merupakan reaksi ketika tubuh kita melawan virus corona di dalam tubuh. Ini merupakan perbedaan dari orang yang terkena gejala flu dan orang yang terkena infeksi virus corona. Adapun beberapa cara yang menyebabkan seseorang dapat tertular virus corona atau COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup udara dari percikan ludah ataupun droplet ketika penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang sekitar wajah seperti mulut dan hidung dengan tangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu ketika sudah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19. Dan yang ketiga, berkontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, kita makan makanan yang bergizi. Yang kedua, banyak minum air putih dan minum vitamin, yaitu vitamin C dan E. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan keempat, beristirahat yang cukup. Seperti kita ketahui bahwa para tenaga medis seperti dokter dan perawat itu memerlukan APD, yaitu alat pelindung diri seperti masker dan pakaian yang sangat penting untuk mencegah mereka terkena infeksi virus corona bagi mereka yang menangani secara langsung orang yang terkena virus corona. Nah, apabila pakaian dan masker itu hanya dipakai sekali ketika menangani seorang pasien, berarti itu sudah membuat beberapa limbah bagi lingkungan sekitar, bukan? Karena kan pakaian dan maskernya hanya sekali pakai langsung buang. Berarti bagaimana cara penanganan limbah yang sekali pakai langsung buang? Oleh karena itu saya akan menanyakan beberapa keluarga saya mengenai penanganan limbah dari alat pelindung diri yang digunakan tenaga medis. Ya, menurut Mama bagaimana cara penanganan limbah akibat virus corona ini, yaitu limbah alat pelindung diri? Seperti masker, sarung tangan, setiap kita pakai, kita
kita buang ke tempat sampah, kalau bisa kita bakar, kemudian kita tanam. Sebenarnya sih untuk memperkecil limbah ini, kita harus memakai masker yang terbuat dari kain. Dengan begitu kan limbah maskernya berkurang, ya kan? Terus kalau masalah seperti pelindung diri yang untuk perawat sama dokter, itu penanganan limbahnya mereka sudah ada. Ini sekarang kan penanganan limbah untuk masyarakat ya, seperti masker sama sarung tangan. Yang paling penting sih untuk mengecilkan limbah masyarakat ini adalah kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi semua perintah dari pemerintah seperti stay at home, di rumah aja. Jadi kita di rumah aja untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Kalaupun kita keluar untuk mau belanja bahan pokok, kita harus memakai masker yang terbuat dari kain. Yang kedua adalah social distancing, jaga jarak. Kalau kita belanja nanti, kalau kita misalnya belanja, kita harus menjaga jarak dengan yang lain, dan kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai. Dan yang ketiga adalah physical distancing ini jaga kontak dengan yang lain. Seperti kalau ada teman kita berkunjung ke rumah, usahakan kita jangan bersalaman dengan teman kita. Dan yang keempat adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan setiap saat dimanapun kita berada, kita harus mencuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Dan kita juga harus menjaga kesehatan. Dengan begitu, apabila kita menuruti semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah, maka penyebaran virus corona akan mengecil dan pasien pun makin berkurang, sehingga limbah pun berkurang. Nah, untuk itu mari kita seluruh masyarakat Indonesia memakai masker dari kain dan menjaga kesehatan dan menuruti semua peraturan dari pemerintah, sehingga kita menjadi sehat. Dengan kita sehat, penyakit virus corona pun lama-lama hilang dari bumi Indonesia ini. Dan satu pesan saya, jangan buang sampah sembarangan, karena melalui sampah juga penyebaran virus corona bisa juga, karena bisa diambil ulang orang dan dipakai kembali. Begitulah cara menangani limbah virus corona. Oke. Ada juga harus fokus. Bagaimana cara mengatasi limbah virus corona, yaitu limbah alat-alat pelindung diri? Cara mengatasi limbah virus corona seperti masker dan sarung tangan yang kita pakai, kita gunting lalu kita buang ke tempat sampah. Untuk memperkecil limbah masker, mari kita beralih ke masker kain yang bisa dicuci. Penting kita menjaga kesehatan tubuh kita dan mematuhi peraturan pemerintah. Rumah aja, jangan main-main ke rumah kawan, dan jaga kebersihan. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa makan vitamin C dan E. Dengan itu kita menjadi sehat, pasien virus corona pun mengurang, dan limbah virus corona mengecil. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari semua ini adalah jangan buang sampah sembarangan, beralih memakai masker kain untuk mengurangi limbah APD, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap di rumah aja. Thanks
for watching. Jangan lupa subscribe dan like ya guys.